Selamat sore, salam Dunsana Bimer semuanya dimanapun berada saat ini. Saya Om Iwan selaku Ketua BMW Car Club Indonesia Bukit Tinggi Chapter bersama Wakil Ketua. Halo, Namanya Om? saya Andika. Kebetulan sekarang diberi amanah jadi Wakil Ketua. Oke, Om Dika selaku Wakil Ketua BMW Car Club Indonesia Bukit Tinggi Chapter. Sore ini kami lagi berada di HC Garage, yaitu workshopnya salah seorang member klub ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri langsung selaku ownernya. Perkenalkan, nama saya Adi Aulia. Saya selaku owner dari HC Garage dan kebetulan juga salah satu member dari BMW Car Club Indonesia Bukit Tinggi Chapter. Ya, jadi Om Ade ini atau biasa kami sebut Ade adalah juga sebagai salah satu member di BMW Car Club Indonesia Bukit Tinggi Chapter. Ade saat ini juga mempunyai sebuah bengkel yang baru dibangunnya kurang lebih sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun yang lalu. Jadi sore ini kami akan mengupas tentang Ade dan bagaimana menjalankan usaha ini, apa dulu motivasinya sehingga sampai saat ini. Terus kebetulan juga Ade saat ini jadi viral di medsos. Nanti akan kita kumpas kenapa Ade itu viral. Seperti yang Ade bilang tadi, membuka bengkel ini sudah lamanya berapa lama? Yang pada saat ini sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun itu bisa dibilang waktu yang cukup lama dan tapi masih juga bisa dibilang baru ya. Ya, masih baru. Dibilang baru tidak, dibilang lama juga tidak. Berarti sudah 1,5 tahun. Oke. Apa kira-kira dulu yang menjadi motivasi atau menjadi pertimbangan Ade untuk membuka workshop ini? Salah satu alasan mendasar sih karena pribadi saya memang hobi ngebengkel. Makanya disalurkan sekalian hobi dan juga menjadi profesi jadinya. Oh gitu. Berarti kerjaan sekalian hobi itu memang sesuatu yang enak ya. Jadi kita mengerjakannya itu rileks dan jadi mempunyai energi lebih untuk mengerjakan. Bukan begitu ya? Benar. Deh, katanya kan hobi nih. Hobi apa sekedar hobi atau mau mendalami? Kita kan kerjanya nih di bengkel. Kalau di bengkel kan nggak mungkin juga tanpa ada pengalaman, ilmu, nggak mungkin kan? Yang pastinya sih harus mendalami ya. Karena kita bagian juga dari itu pekerjaan dan juga hobi. Pastinya kita harus dalamin dulu baru kita bisa mengerjakan seperti ini. Ini spesialis BMW atau universal nih? Umum kita Umum ya? umum juga. Workshop ini yang Ade buka yang seperti kita lihat ini di depan, mungkin nanti ada videonya. Terus yang kita lihat seperti ini workshopnya bergerak melayani jasa apa saja nih deh? Nah, kalau di HC Garage sendiri kita sekarang yang terutama ada bengkel, Ya. ada juga cucian mobil. Berarti bengkelnya nih bengkel mesin ya, engine ya? Bengkel engine ya? Nah, engine. Ada juga sekarang cucian sama itu ada salon. Salon mobil, detailing. Salon mobil atau salon kecantikan nih? Salon mobil apa sih? Salon mobil ya, berarti di sini ada bengkel atau HC Garage ini nih. Oh iya, kalau sebelum tadi kita mau tanya, itu kan brandnya itu adalah HC Garage. Ya. Kalau mungkin penonton belum tahu nih, apa kepanjangan dari HC tersebut? AC itu berasal sih udah lama ya. Saya mulai buka bengkel, usaha bengkel itu udah mulai mungkin dari SMP. Dan awal namanya itu berasal dari Holy Camp, disingkat jadi HC Garage. Oh, berarti HC itu singkatan dari Holy Camp. Holy Camp ya, Ya. Holy Camp. Berarti dari situ ya dapat idenya ya untuk menamakan workshop ini HC Garage ya.
berawal dari bengkelnya itu bengkel motor. Berawal dari bengkel motor khusus dulunya. dua tak. Oh, berarti memang Ade ini dari muda ya, atau bisa dibilang masih Kecil. apa ya, dari kecil gitu Ya. memang udah hobi otomotif Mechanical, ya? ya, benar. Oke. Berarti saat ini HC Garage seperti yang kita lihat, berarti memang spesifikasinya itu buat engine ya, bengkel engine atau perbaiki mesin, terus ada cucian mobil sama detailing ya. Ya, detail. Mungkin kita bisa lihat nih, itu ada alat-alatnya tuh. Itu ada, itu yang ujung itu kayaknya itu alat itu ya, buat Injektor. buat apa itu? Ya. Yang itu di ujung? Itu tuh buat alat kalibrasi injektor. Oh, kalibrasi injektor cleaning itu ya, injektor Ya, cleaning sekalian ya. injektor cleaning. Itu berarti untuk mobil-mobil yang Sudah sudah injeksi. kekinian ya, Iya, injeksi ya. injeksi. Kalau mobil lama kan masih Karburator. karburator ya, belum ada injektornya ya. Oke. Nanti mungkin teman-teman dan sanak Beamer semuanya, kalau ada yang trouble atau ada kendaraannya, terutama mobil yang berkendala, mungkin bisa dibawa ke sini untuk diperbaiki oleh Ade. Jadi nanti apa keluhan dengan kendaraannya, silakan didiskusikan, dibicarakan dengan Ade. Nanti Ade akan coba membantu untuk Solusi. mencarikan solusi ya. Ya. Kalau mau ke sini, kalau rasanya ragu, bengkelnya tutup, mungkin bisa hubungi Ade dulu. Tapi rasanya bengkel ini Buka. jadwal bukanya? Senin sampai Sabtu kalau bengkel kita. Oh, Senin sampai Kalau Sabtu. Minggu libur ya? Iya, minggu libur. Hari Minggu libur. Khusus yang Bengkel. bengkel ya. Kalau cuciannya buka setiap hari. buka setiap hari. Oke. Jadi kalau mau ke sini, apabila memastikan kondisi bengkel lagi rame atau apa, mungkin bisa menghubungi kontak personnya bengkel yang nanti Ini. akan ada di bawah ini. Kita mau nanya sedikit nih, untuk bengkel servis mobilnya, kira-kira apa aja pelayanan jasa kalau para pemilik mobil pingin masukin mobilnya di sini? Kita di bagian bengkel melayani jasa servis, tune up, sama kuras metik juga, kalibrasi injektor. Dan kita juga menerima custom exhaust. Custom exhaust ya. Berarti bongkar mesin juga bisa di sini ya? Pasti Bongkar bisa. mesin juga bisa ya? Bagian mesin juga. Berarti semua perawatan mobil, mulai dari sektor kaki-kaki, sektor mesin, terus transmisi, gardan, pokoknya yang trouble di sebuah mobil bisa ditangani semua ya. Bisa. Apakah khusus BMW deh di sini deh? Enggak, kalau kita umum. Oh, berarti ini Bebas. bengkel umum ya? Ya, umum, Berarti bebas. brand-brand lain pun selain BMW juga boleh, terima ya? Iya. Oke. Jadi di sanak Beamer semuanya, HC Garage ini menerima segala jenis mobil dan segala macam brand mobil. Jadi cuman tidak hanya khusus BMW. Di sini ada untuk servis, tune up, ada untuk reparasi kaki-kaki, mesin, matic, gardan, dan mau modifikasi juga Ada, bisa. bisa ya deh ya. Bisa. Tuh, sanak Beamer, kalau ada yang unitnya mau dimodifikasi, Ade juga bisa bantu supaya bisa lebih kenceng ya, mungkin lebih kenceng, lebih cantik dipandang, lebih untuk kontes ya, kontes bisa, buat speed bisa. Tapi Ade bangun mobil ini untuk teman-teman di sanak Beamer ini untuk di kompetisi ya, Ya, terutama kompetisi. untuk kompetisi. Dan target ke depan pun kita nanti mudah-mudahan ya di tahun depan kita akan melayani juga jasa di sini remap. Remap Untuk semua brand mobil. remap ECU nih. Ya, remap. Remap ECU ya, remap ECU, remote komputer. Jadi untuk mobil-mobil yang sudah injeksi itu biasanya sudah ada pakai ECU ya. Ya, pakai ECU. Cuma rata-rata ada yang bisa di remap dan ada yang enggak. Nah,
berbicara tentang remap tadi itu sendiri deh. Kira-kira fungsi sebuah unit, sebuah mobil itu di remap, apa tujuannya? Yang terutama pasti meningkatkan performanya. Oh, jadi remap itu untuk menaikkan performa ya. Berarti kurang lebih itu bisa menaikkan HP ya, atau horsepower ya. Jadi torsinya ikut naik, HP-nya juga naik, otomatis tenaganya ikut naik. Ya, Jadi lebih garang lah ya. Unit tersebut bisa lebih garang daripada standarnya dia ya. Oke. Berarti kalau mobil saya 36 kalau di remap bisa jadi S60 nggak? Nggak mungkin. Bisa ditukar PKB-nya. Ya, Berarti PKB-nya. yang di remap mobilnya ya. Suratnya ya. juga. Bukan ECU-nya. Ada sebuah unit ya, BMW tipe E36, kepunyaannya AD, yang saat ini menjadi kendaraan hariannya AD, benar ya? Ya. Benar. Kalau boleh cerita deh, kenapa dulu memilih sebuah mobil, menjatuhkan pilihan itu brandnya BMW? Salah satu faktor yang pasti sih impian. Oke, Kecil impian. emang udah minat dan suka sama brand BMW, dan faktor-faktor lain pasti kenyamanan. Kenyamanan. Berarti Ade memilih menjatuhkan pilihan pas membeli mobil itu dengan brand BMW, yang terpikir itu adalah sebuah kenyamanan yang akan diberikannya ya. Ya, benar. Oke. Apakah memang terbukti memakai BMW itu memang nyaman? Pasti udah terbukti. Iya. Udah terbukti. Oke, teman-teman Dunsana Bimer, seperti yang Ade bilang, kenapa Ade menjatuhkan pilihannya untuk mengambil unit brand BMW? Kata Ade, BMW itu memberikan sebuah kepuasan, memberikan sebuah kenyamanan dalam berkendara. Mungkin teman-teman yang belum pernah merasakan brandnya BMW bisa untuk mencoba apakah betul yang dikatakan Ade tersebut, ya. Ini mobilnya kan pernah viral nih, dan juga banyak tanggapan netizen, ada yang positif, ada yang negatif. Ade bisa ceritakan nggak kenapa Ade bisa berbuat kayak gitu? Kronologisnya atau Ya, gimana? kronologisnya. Kalau kronologisnya awalnya sih kita malam itu lagi nongkrong ya di bengkel, lagi kepengen main ngedrift, kepikiran ya langsung aja, karena nggak pikir posisinya itu pun pada saat itu nggak pikir panjang ya, langsung aja main ke jalanan, turun ke jalanan dan langsung ngedrift di jalanan. Berarti kita nih sebagai pecinta otomotif juga kan, harusnya kan kita juga nimbang-nimbang nih gimana untuk keselamatan umum, pengguna jalan raya lain. Ada nggak kepikiran ke sana emang ya? Kepikiran ada, cuman kan posisinya pada saat itu memang udah tengah malam. Udah urgent kayak mau ngedrift ya? Kalau nggak ngedrift malam itu? Udah kebelet. Kebelet. Iya. Istilahnya udah kebelet ya. Iya, udah kebelet. Jadi spontan ya, berarti kegiatan itu terjadi karena spontan ya. Bukan arahan dari klub atau Arahan oknum gimana? enggak. Tidak ya. Sebenarnya sih kalau arahan klub yang pasti dulu disalahin Om Iwan, karena dia ketuanya kan. Ya, jadi di sini kita juga mau menjelaskan apa yang aksi yang dilakukan oleh Ade pada malam itu adalah murni spontanitas hasrat seorang anak muda yang mencintai otomotif dan hobi otomotif untuk melaksanakan kegiatan drifting ya. Tapi mungkin karena kita di sini belum mempunyai tempat atau wadah untuk menyalurkan hobi tersebut, jadi terpaksa ya dilaksanakan di jalan raya ya. Berarti Om Iwan selagi ketua klub nih, berarti harusnya jadi mobilitas atau sarana untuk menyampaikan, menyediakan hasrat-hasrat anak muda kayak gini nih. Ya, betul. Jadi kita dari BMW Car Club Indonesia Bukit Tinggi Chapter sebenarnya juga punya harapan. Semoga kota kita ini, kota Bukit Tinggi tercinta ini, suatu saat dalam waktu dekat harapannya bisa mempunyai sebuah
wadah, sebuah tempat buat anak-anak muda ataupun orang tua juga tidak apa-apa ya, juga boleh kalau memang hobinya otomotif. Jadi punya difasilitasi lah oleh pemerintah atau instansi terkait supaya teman-teman pecinta otomotif mempunyai tempat untuk menyalurkan hobinya tanpa harus membahayakan para pengguna jalan raya lainnya. Berarti intinya kita di klub juga nggak gimana ya, nggak mengizinkan atau mensupport yang kayak gitu ya Om Iwan ya, yang ngedrift di jalanan, yang kayak gitu juga. Berarti kita di klub juga harus kalau menegakkan yang benar dan menyalahkan yang salah, kayak gitu ya Om ya? Betul. Jadi untuk kejadian yang telah terjadi dengan viralnya AD yang melaksanakan aksi driftif di jalan raya, kita tidak pernah, dari klub tidak pernah merekomendasikan untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi kita selalu mengarahkan apabila ada teman-teman member yang ingin menyalurkan hobi otomotifnya, silakan cari ajangnya, cari wadahnya, dan salurkanlah pada saat momen-momen yang telah dibuat tersebut. Berarti kita sebagai pecinta otomotif juga mempunyai PR besar ya Om Iwan ya? Iya. Ya salah satunya yaitu untuk memprasaranai ya, yaitu hobi-hobi anak muda supaya tidak jatuh ke jalan yang salah, kayak gitu ya Om Iwan ya? Ya benar, karena seperti yang pernah saya bilang, apa yang telah dilakukan AD tersebut bukanlah sebuah tindakan yang salah, bukanlah sebuah kegiatan yang negatif. Cuma pada saat itu yang salah adalah tidak dilaksanakan pada tempatnya yang benar. Seharusnya kita para pecinta otomotif dan pihak pemerintah, terutama pemerintah kota dan instansi-instansi terkait, bisa melihat bibit-bibit seperti ini, karena kegiatan seperti ini seperti drifting, drag race dan hal lainnya di kota-kota lain itu sudah diwadahi, diperlombakan di dalam kompetisi, dan apabila berhasil, apabila sukses, itu bisa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi para pelaku-pelaku otomotif atau pecinta-cinta otomotif. Berarti intinya kita di sini klub juga nggak lepas tangan dari apa yang menimpa si Ade kemarin ya? Iya. Jadi intinya setiap Ade sebagai anggota member di BMW juga berarti juga dapat pengarahan dan sanksi nggak? kalau untuk kejadian kemarin, kita dari klub secara resmi tidak mengeluarkan sanksi. Cuma kita telah memberikan arahan dan teguran agar kejadian tersebut tidak diulang. Dan kita selalu memotivasi kepada Ade untuk terus mengasah kemampuan otomotifnya tersebut, skillnya tersebut, dan bisa diaspirasikan atau disalurkan ke jalan yang pada tempatnya. Karena tidak semua kita ini mempunyai skill seperti itu. Kita tidak semuanya sanggup untuk seperti itu. Tidak semuanya kita pandai seperti itu. Hanya orang-orang yang mempunyai skill atau mempunyai mental dan punya kemampuan dan punya keahlian yang bisa seperti itu. Jadi itu juga bukan suatu kegiatan atau pekerjaan atau suatu yang gampang. Butuh keahlian untuk melakukannya. Om Iwan yang curhat. Padahal kita nanya sama Om Ade. Minum dulu Om. Berarti gini deh, selain dari sanksi, mungkin sanksinya yang paling pertama pasti netizen ya. Yang kedua dari kepolisian. Kita kan di klub nih juga sebagai wadah untuk cerminan ya Om Iwan ya. Menjadi contoh ya. Menjadi contoh ya untuk di klub. Gimana nih Om Ade waktu kejadian itu dapat sanksi apa nih? Pastinya kalau dari polisi ada klarifikasi, ada tilang juga. Apa pasal itu. Jadi selain dari sanksi nih, sanksi yang paling besar itu yang paling mental ya dari netizen.
Yang kedua mungkin dari pihak kepolisian. Ade sendiri nih, jerah nggak? Kalau jerah main di jalanan sih jerah. Cuma kalau main buat ngedriftnya nggak jerah. Karena hobi ya. Iya. Setelah kejadian itu Ade diproses ya, Ya, secara Hukum yang berlaku. secara hukum yang berlaku. Benar. Dan Ade mengakui Perbuatan itu. melakukan itu ya. Perbuatan tersebut. Nah, Untuk dampak negatifnya kan udah tadi tuh. Iya. Sekarang untuk dampak positifnya, kira-kira apa nih dampak positifnya buat Ade? Yang saya dengar pribadi sih katanya pemerintah kota bakal menyediakan fasilitas buat para pecinta otomotif yang terkhususnya di kota Bukit Tinggi maupun yang di luar. Berarti senang ya? Ya timnya pastinya senang. Seperti gayung bersambut. Jadi udah direalisasikan atau kayak mana Masih menunggu proses kayaknya. prosesnya? itu berarti pihak Pemko ya, Ya, pihak Pemko akan mewadahi sejenis kegiatan-kegiatan tersebut. Itu di mana tuh rencananya? Yang direncanakan yang saya dengar sih di Terminal Aur Kuning. Terminal Aur Kuning. Jadi Dijadikan tempat itu dibagi waktunya nanti dijadikan sebagai tempat penyaluran bakat para pecinta-pecinta otomotif Bukit Tinggi, terkhususnya kota Bukit Tinggi. Mungkin sekarang kita jadinya lebih berdoa bersama kayaknya ya. Mudah-mudahan Supaya terrealisasi. cepat. agar para penghobi otomotif, terutama pecinta speed ya, Speed. pecinta speed dan Performa. atraksi ya, dan performa ya, Performa. bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di tempat yang seharusnya ya. Nah, Mudah-mudahan lah ya deh. mudah-mudahan cepat terrealisasi. Amin. Mungkin kita bisa bantu untuk mendorong supaya pihak pemerintah kota bisa segera merealisasikannya ya. Benar. Kembali nih kita ke awal. Ade saat ini tergabung sebagai member sekaligus pengurus ya di BMW Car Club Indonesia Bukit Tinggi Chapter atau BMW CCI Bukit Tinggi Chapter. Sejak kapan Ade tergabung di klub? Kira-kira sih kalau yang tergabung sekitar 1 tahun lebih lah. Sudah 1 tahun ya. 1 tahun lebih. Apa yang jadi motivasi atau yang menjadi sebab Ade ingin bergabung di klub ini? Salah satunya sih menambah teman-teman itu pasti. Menambah teman ya, menambah silaturahmi ya, Wawasan juga. menambah Dan wawasan, mencari referensi mungkin lebih mudah. menambah referensi. Nah, Spare part ya? Nah, bukan spare part aja, banyak. Banyak. Nah, referensi pasti banyak. Apa berhubungan sama yang ada namanya tuh Alif namanya? Berhubungan nggak? Nanti kita hadirkan Alif di sini suatu saat nanti di next vlog mungkin ya. Kita hadirkan. Jadi memang masuk ke sebuah komunitas atau sebuah klub memang banyak manfaat-manfaat positif ya Dea. Jadi tergabung di sebuah klub itu bukan hanya untuk menyalurkan hobi atau huru-huru ya. Jadi klub kita ini BMW Car Club Indonesia Bukit Tinggi Chapter ini tempatnya kita untuk saling bersilaturahmi antara para member. Di sini kita bisa dapatkan berbagai informasi-informasi mengenai kendaraan dan bisa mendapatkan informasi barang-barang atau part-part yang dibutuhkan dan juga berbagai macam manfaat positif lainnya ya. Iya, Bu. Jadi kita paradigma yang mengatakan klub itu hanya sebuah tempat huru-huru bisa terbantahkan. Deh, sekarang kita bicara harapan nih. Harapan Ade apa nih untuk BMW CCI-nya dan sama untuk harapan untuk bengkel? Yang pertama mungkin saya mulai dari bengkel dulu ya. Harapan buat bengkel yang pastinya buat kedepannya makin besar lagi, berkembang lagi, dan ada kemajuan lah. Yang penting itu ada kemajuan, yang terutama ada kemajuan perubahan yang lebih yang baik kan. Kalau Dapat inovasi-inovasi lain ya. Inovasi-inovasi lain. Dengan harapannya kalau maju tadi apa deh? Kalau setelah maju Kalau setelah maju, kalau buat bengkel sih bisa lebih membantu ya, dan lebih bisa melayani konsumen lebih luas lah gitu, dan mematahkan paradigma orang yang lebih takut terhadap memakai mobil Eropa, mungkin salah satu contohnya, atau
banyak solusi yang nggak terpecahkan bisa kita bantu lah gitu kan pada di bidang bengkel. Berarti kesimpulannya harapan Ade ini ke bengkelnya ini atau ke workshopnya ini kedepannya bisa semakin maju dan semakin eksis lagi dengan harapan atau dengan tujuan supaya bisa lebih banyak dan bisa lebih memberikan manfaat kepada para pengguna atau pemilik mobil yang mobilnya trouble atau terkendala ya. Mulia ya Ade, jadi bukan hanya sekedar profit ya, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan ya, tapi selain profit juga Lebih membantu lah. lebih membantu para pemilik mobil yang pernah nih trouble ya. bantu tanpa mikirin profit. Pernah nggak? Kalau Nggak mungkin lah ya Ade ya. karena juga kita punya ada Biaya operasional ya. Biaya operasional ya kan. Mungkin terlebih ke bantuan pertamanya mungkin ya. Bentuk Ya. pertama. bantuan pertama kalau ada yang trouble ya, misalnya jalan atau segala di gimana Solusi gitu ya. sementara lah ibaratnya kan gitu kalau di jalan. Mungkin Nah, untuk harapan BMW CCI-nya nih. Kalau untuk harapan BMW CCI terutama sih kalau lingkup besarnya makin maju juga, makin besar dan semakin besar lah gitu. Kalau solid, ya makin solid. Kalau buat terutama yang di divisi saya ya, divisi motorsport, itu kedepannya mungkin kita di BMW CCI Car Club Indonesia ini yang chapter Bukit Tinggi bisa mewakili lah terutamanya di divisi motorsport bisa mewakili ke kancah internasional pada bidang divisi motorsport itu. Wah, bagus. Bisa eksis ya. Eksis ya, Jadi kancah- klub kita kancah- ini kancah nasional. untuk motorsportnya bisa eksis, bisa ikutlah kegiatan-kegiatan motorsport yang ada di Nasional ya. nasional ya. Kalau secara umum deh, secara umum klub ini apa harapan Ade ke depannya? Harapan secara umum ya kayak itu yang penting makin besar, makin solid dan makin lebih ramai lagi lah. Dan juga bisa semakin membernya semakin rame ya. Rame ya. Nah, klubnya Jadi bisa sebenarnya semakin menyenangkan. Ada juga istilah pepatahnya sekali dayung 2 pulau terlampaui. Karena dia hobi, viral, mana tahu juga nanti orang-orang pada gitu, wah itu tuh abang viral kayak gitu. Jadi pengen masuk BMW juga ya Ade ya. Untuk harapan diri Ade sendiri. Harapan diri sendiri menjadi lebih baik pastinya. Lebih baik. Nikah juga ya. Nikah masuk ya. Nikah masuk ya. Cepet nggak? Sesuai rencana lah. Atau mau langsung sayembara siapa yang mau jadi istri Om Ade? Ya mungkin Densana Bimer kalau ada boleh nanti hubungi nomor di bawah ini. Ini salah satu anak muda yang bertalenta. Di umurnya yang sekarang ini sudah mempunyai usaha, sudah mempunyai pemikiran untuk ke depan ya, untuk masa depannya, karena tidak semua anak-anak muda itu di usia yang seusia Ade ini sudah memikirkan usaha dan masa depan. Ada pesan nggak deh? Pesan untuk insan otomotif lain? Apa nih? Misalnya kalau mau drift kiat-kiat atau kayak mana? Kalau pesan sih yang penting dari kejadian yang telah terjadi, yang penting kalau melakukan sesuatu tindakan hal yang bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku sebaiknya dilakukan pada tempatnya. Itu yang terutama. Berarti lakukanlah Kegiatan pada di tempatnya Intinya ya. pikirkan dulu sebelum melakukan kayak gitu ya. Lakukan Mas, ya? dulu sebelum berbuat. Iya. Jadi pengalaman Ade yang tadi Mungkin bisa jadi inspirasi kita. bisa jadi masukan. Oh iya, ini ada yang nanya nih. Saat ini usia Ade berapa? Katanya tadi kalau kita tadi ngomong Ade yang masih muda, ada yang nanya nih, mudanya tuh berapa sih? Mudah. Kalian nonton berapa deh?
Setahun jagung. Setahun jagung. Udah ada bukunya berarti ya. Iya, Dunsana Bimer semuanya, itulah bincang-bincang kita tadi dengan Ade, pemilik bengkel HC Garage dan juga member BMW Car Club Indonesia Bukit Tinggi Chapter. Semoga apa yang telah kita bincang-bincang tadi bisa memberikan masukan buat Dunsana Bimer semuanya dan bisa menjadi sebuah Pelajaran. hiburan buat kita semua. Ambillah positifnya dan yang negatifnya bisa untuk dibuang. Oke, Dunsana Bimer semuanya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk video-video kita yang terbaru berikutnya. Bimer Badunsana.